Kami dari kelompok 6 mata kuliah PHI ingin menjelaskan sejarah hukum di Indonesia dari zaman ke zaman. Perkenalkan, nama saya Ridha Fahmirul Hakim, NPM 221358. Di sebelah saya teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mauladani, NPM saya 22356. Perkenalkan, nama saya Brahmana Tasar Nugraha dengan NPM 22364. Perkenalkan, nama saya Salsabila Molinda dengan NPM 22328. Perkenalkan, nama saya Nindya Putri dengan NPM 22362. Saya akan menjelaskan fase prakolonial sampai kolonialisme Jepang. Fase prakolonial biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan. Dahulu Indonesia sebelum ada penjajah menganut sistem kerajaan, di antara lain Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan sebagainya. Pada saat itu berarti masih menggunakan sistem antar kerajaan saja. Pada saat kolonialis atau fase penjajahan, banyak sekali perubahan terutama dalam sistem hukum di Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia. Sejak masa VOC berlangsung, di abad ke-17, tatanan hukum represif in optima forma, sistem itu menguntungkan bangsa Belanda dan merugikan bangsa Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Dan pada saat kolonialisme Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, Jepang ingin menguasai kekuasaan yang Belanda miliki pada saat itu. Jepang mulai menduduki seluruh daerah Hindia Belanda untuk melaksanakan tata pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan bala tentara Jepang berpedoman kepada undang-undang yang disebut Gunseirei. Masa pendudukan Jepang, pembaharuan hukum tidak banyak terjadi. Seluruh peraturan perundang-undang yang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang tetap berlaku, sembari menghilangkan hak-hak istimewa orang Belanda dan Eropa lainnya. Mau menjelaskan fase setelah kemerdekaan mata kuliah PHI. Fase setelah kemerdekaan terdapat 3 fase, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada Orde Lama, tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Orde Lama dipimpin oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Sejak 18 Agustus 1945, tata hukum positif di Indonesia adalah sistem hukum yang tersusun atas subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, dan subsistem hukum Barat. Dinamika politik pada masa ini mengalami pasang surut. Lalu saya akan menjelaskan masa Orde Baru. Setelah kudeta G30S PKI digagalkan, maka terbitlah Surat Perintah 11 Maret 1966 yang sering dikenal Super Semar. Maka dimulailah suatu babak baru dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian menyebut diri sebagai pemerintahan Orde Baru. Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Di antaranya, Undang-Undang Pokok Agraria yang bersamaan dengan dibuatnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan. Penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru menyalahgunakan ketentuan peraturan perundang-undangan demi suatu kekuasaan. Keterpurukan kondisi sistem ketatanegaraan yang dibangun oleh masa Orde Baru mencapai puncaknya ketika diiringi dengan munculnya krisis ekonomi yang melanda dunia perekonomian, terutama daerah-daerah di negara Asia. Terima kasih, saya akan melanjutkan ke teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke masa reformasi. Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan posisi Presiden Soeharto. Selama pemerintahannya sudah terjadi 4 kali amandemen UUD RI. Dengan demikian, komposisi UUD 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, maka susunan UUD 1945 memiliki susunan sebagaimana berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 adalah naskah asli. Yang kedua, perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, kemudian perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah poin kelima, perubahan keempat dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, kemudian perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah poin kelima, perubahan keempat dari Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam masa reformasi, periode reformasi Konstitusi Republik Indonesia yang dimulai sejak proses amandemen pertama Undang-Undang 1945 pada tahun 2000 mewariskan banyak pelajaran penting dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Setidaknya ada 3 pembelajaran penting terkait dengan dinamika konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia pasca reformasi konstitusi, yakni suksesi kepemimpinan 1998, mewujudkan cita-cita peradilan satu atap, dan menciptakan regulasi bagi tindak pidana terorisme. Ketiga hal tersebut dapat kita rasakan saat ini di kemudian hari sebagai pembelajaran yang sangat berharga dalam mengembangkan struktur ketatanegaraan dan perundang-undangan di Indonesia. Kabinet Bersatu. Pada periode kepemimpinan yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintah Indonesia pemimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan masa berbaktinya berakhir pada tahun 2009. Pada masa itu menganut konsep trias politika. Trias politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut di berbagai negara di dunia. Trias politika yang kini banyak diterapkan pemisahan kekuasaan pada lembaga berada: 1. Legislatif, 2. Konsekutif, dan yudikatif. Keberhasilan Kabinet SBY. Keberhasilan pada masa SBY dalam ketahanan dan keamanan beranian menyeret sebagai koruptor baik pejabat pemerintah di daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif. Sesungguhnya penanganan ketahanan dan keamanan itu juga bisa dilihat atas keberhasilan pemandangan mau antara pemerintah RI dan GAM 15 Agustus 2005 di Helsinki akukan. Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tanpa konsolidasi demokrasi dan keberhasilan Pilkada Aceh menjadi catatan prestasi, namun potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang berakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia, tetapi malah mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju. Yang pertama, Kabinet Kerja. Kabinet Kerja dibentuk pada masa Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala pada tahun 2014. Kemudian semasa kepemimpinan Joko Widodo terbentuklah Kabinet Kerja yang memiliki anggota sebanyak 34 kementerian. Kemudian Kabinet Kerja ini bertugas sejak 27 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2019. Kemudian ketetapan hukum kontroversial di era Kabinet Kerja ini yaitu mengeksekusi mati terpidana narkotika dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah teritorial Indonesia. Lalu yang kedua, Kabinet Indonesia Maju. Kabinet Indonesia Maju ini merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kemudian susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional. Lalu usulan partai politik pengusung pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Dalam kabinet ini terdapat beberapa kebijakan undang-undang yang menjadi kontroversi di mata hukum, diantaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang keuangan terkait COVID. Lalu yang keempat, Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Yang penjelasan tentang hukum di Indonesia dari Bapak Imam, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.